Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 15 Juli 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polsek Ciputat Timur Polres Tangerang Selatan melakukan mediasi humanis antara warga dan sekolah terkait kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan pada Senin 14 Juli 2025 menggelar silaturahmi di kantor pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Provinsi Jawa Barat. Program Jumat Sehat merupakan sebuah inovasi dari seorang Babin Kaptimas Kelurahan Sungai Beringin, Polsek Tembilahan, Polres Indragiri Hilir Polda Riau untuk mengecek kesehatan warga lansia door-to-door system. Di informasi pertama pemirsa, Polsek Ciputat Timur Polres Tangerang Selatan melakukan mediasi humanis antara warga dan sekolah terkait kebijakan penerimaan peserta didik baru. Warga sempat memportal jalan dan akhirnya dibuka setelah terjalin komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Ketegangan yang sempat memanas di beberapa titik sekolah negeri di wilayah Tangerang Selatan. Salah satunya di lingkungan SMAN 8 Tangerang Selatan juga mulai mereda setelah dilakukan pembukaan gembok pintu gerbang dan penurunan spanduk aksi protes oleh warga. Aksi ini dilakukan oleh anggota Satpol PP bersama personel Polri dan TNI di Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputat Timur, Senin 14 Juli 2025. Usai pembukaan gerbang, pertemuan antara warga dan aparat terkait digelar di ruang Kepala Sekolah SMAN 8. Hadir dalam pertemuan tersebut Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik serta warga yang diketahui menggembok pintu gerbang sebelumnya. Dari hasil pertemuan disepakati bahwa permasalahan yang terjadi akan dikoordinasikan lebih lanjut dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kota Tangsel serta Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Selama proses pembukaan dan pertemuan berlangsung, pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup oleh aparat gabungan guna memastikan situasi tetap aman dan tertib. Aparat juga terus melakukan pendekatan kepada warga demi menjaga stabilitas dan menciptakan solusi jangka panjang atas permasalahan yang terjadi. Dari Humas Polres Tangerang Selatan melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, problem solving yang dilakukan oleh Polsek Ciputat Timur dalam meredam aksi massa PPDB dengan pendekatan humanis mendapatkan apresiasi masyarakat. Berikut kronologis pendekatan mediasi humanisme yang dilakukan oleh Polsek Ciputat Timur Polres Tangerang Selatan. Kronologi kejadian pada Senin 14 Juli 2025 di SMA Negeri 8 Tangerang Selatan, Cirende, Ciputat Timur. Warga melakukan pemortalan jalan dan menggembok gerbang sekolah. Aksi dilakukan sebagai protes atas kebijakan PPDB. Warga menuntut keadilan zonasi dan akses pendidikan. Selanjutnya dilakukan pendekatan humanis oleh Polsek Ciputat Timur. Kapolsek Kompol Bambang Askar Sodik bersama aparat gabungan TNI, Satpol PP, pemerintah, kecamatan, dan kelurahan melakukan komunikasi persuasif. Dari hasil komunikasi persuasif tersebut, pembukaan gerbang sekolah dan spanduk diturunkan. Proses pembukaan gerbang sekolah dilakukan oleh personil gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri. Akses sekolah kembali dibuka, ketegangan mulai mereda. Pertemuan mediasi digelar di SMA Negeri 8, dihadiri oleh Kapolsek Ciputat Timur dan Ramil 05 Ciputat, Kasat Intelkam Polres Tangsel, Camat Ciputat Timur,
Lurah Cirende, kepala sekolah, perwakilan warga, dan ketua RT dan tokoh masyarakat setempat. Hasil dari mediasi humanis ini menyepakati bahwa permasalahan akan dikoordinasikan ke Dinas Pendidikan Tangsel dan Banten dan sepakat untuk menjaga situasi tetap kondusif. MPLS hari pertama dilaksanakan secara daring, meski gerbang dibuka, kegiatan tetap daring. Upaya kepolisian melakukan pengamanan terbuka dan tertutup untuk menjaga ketertiban, pendekatan persuasif dan humanis untuk menciptakan solusi jangka panjang, fokus pada dialog dan mediasi, bukan konfrontasi. Kolaborasi antar pihak dan pendekatan humanis menjadi kunci meredam ketegangan warga atas PPDB di SMA Negeri 8, Polsek Ciputat Timur menunjukkan komitmen untuk menjaga keamanan dan hak pendidikan secara adil. Untuk mengetahui bagaimana Polsek Ciputat Timur Polres Tangerang Selatan melakukan mediasi humanis antara warga dan sekolah terkait kebijakan penerimaan peserta didik baru, saat ini kita telah terhubung dengan Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodik. Selamat siang, Pak Bambang. Selamat siang Mbak Ines, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pak, izin Pak, mungkin dapat dijelaskan permasalahan awal dari unjuk rasa warga terkait dengan PPDB sekolah tersebut, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ines. Memang betul kemarin hari Senin itu pada saat dimulainya awal ma- masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, memang kami mendapatkan laporan bahwa sekolah itu tidak bisa dilakukan secara luring, melainkan secara daring. Dan atas permohonan dari pihak kepala sekolah, kami hadir sebagai representasi negara. Saya sendiri memimpin langsung bersama Pak Dan Ramil dan Pak Camat hadir di sekolah dan kami lakukan upaya komunikasi karena kami berprinsip bahwa kalau kita pengen menang, kita harus kuat. Kalau kita kuat, kita harus bersatu. Kalau kita harus bersatu, harus banyak melakukan silaturahim. Ya, itu konsep kami itu alhamdulillah diterima oleh warga sampai akhirnya warga bersama Satpol PP pun sepakat untuk membuka gembok pagar sekolah dan semua kita turunkan spanduk dan tulisan-tulisan yang ada di sekitar sekolah kita turunkan semua. Di sini kami kenapa harus melakukan upaya tersebut? Memang unjuk rasa atau menyampaikan pendapat di muka umum sah-sah saja sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 diperbolehkan. Tapi jangan sampai menyampaikan pendapat di muka umum itu mengganggu ketertiban dan mengganggu hak orang lain. Ada hak orang lain di situ. Itu yang harus disepakati dan disadari oleh warga. Dan untuk kedepannya memang kami mohon kepada pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten, libatkan kami dari awal. Libatkan kami TNI Polri itu dari awal untuk sosialisasi, untuk memberikan edukasi dan melakukan literasi kepada warga kami. Jadi seolah-olah di sini kami sebagai negara, representasi negara seolah-olah merasa dibenturkan dengan warga. Karena minimnya sosialisasi dan literasi kepada warga, Mbak. Tapi alhamdulillah berkat kegiatan silaturahim yang kita lakukan antar warga melalui Babin Kamtibmas, melalui Babinsa, alhamdulillah tidak ada gesekan atau tidak ada permasalahan yang lebih besar lagi, Mbak. Dan warga juga menyadari bahwa saya harus bisa melihat perubahan yang ada untuk menyiapkan putra-putrinya dengan sistem yang baru, harus belajar yang tekun agar nilainya bisa memenuhi syarat untuk masuk sekolah terdekat. Mungkin gitu aja Mbak Ines. Baik, Pak.
Kemudian selain melakukan tindakan humanis, apakah Anda juga melakukan sikap tegas dan tentunya akan konsekuensi pelanggaran hukum jika dikatakan mengganggu Kamtipas di lingkungan, Pak? Seperti apa, Pak? Baik, kami pada saat pertemuan dengan warga, dengan kepala sekolah, dan kebetulan memang dihadiri semua, Pak Camat ada, Pak dan Nabil ada dari perwakilan Dinas eh, Pendidikan Tangerang Selatan dan pengendalian mutu di pendidikan ada. Kami sampaikan bahwa ini adalah kebijakan pemerintah Provinsi Banten, tapi masyarakat pun harus mendapatkan literasi yang baik. Dan kami sampaikan apabila ditemukan ada pelanggaran dari pihak sekolah, misalkan sekolah ada main-main terhadap proses penerimaan murid baru, silakan dilaporkan, diproses secara hukum. Tetapi pun masyarakat kalau misalkan melakukan kegiatan anarkis, ya kan, perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan yang merugikan kepentingan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, kami pun melakukan menyampaikan ke warga ini akan menjadi permasalahan baru lagi, apalagi sampai melakukan kegiatan merusak alat-alat negara. Itu yang kami sampaikan kepada warga agar kedua belah pihak saling menyadari terkait hal itu, Mbak. Kemudian, Pak, pasca mediasi tersebut, bagaimana kondisi Kamtibmas yang ada di sekolah saat ini, Pak? Alhamdulillah, memang tugas kepolisian adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, memelihara Kamtibmas terhadap penegakan hukum. Saat ini alhamdulillah tadi pagi sudah tidak dilakukan daring lagi, tapi secara luring atau secara hadir. Siswa hadir dan kami siap lebih awal dari pagi, dari jam 6, jam 6:30 kami hadir di situ melakukan gatur lalin, menjaga kondisi Kamtibmas tetap aman dan masyarakat bisa melakukan pengantaran anak sekolah dan murid bisa belajar dengan baik, Mbak. Alhamdulillah hari ini tidak ada masalah dan proses MPLS hari kedua dilakukan secara langsung atau secara luring. Itu, Mbak. Baik, Pak, terakhir mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar selalu bersinergi dengan kepolisian dalam menjaga Kamtibmas. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Mbak. Imbauan kami selaku Kapolsek Ciputat Timur kepada masyarakat, libatkan kami dari awal. Libatkan TNI, Polri lebih awal, jangan libatkan pada saat sudah jadi masalah. Kami harus mendapatkan informasi secara masif terkait dengan kegiatan sistem penerimaan murid baru. Jadi kami bisa mensosialisasikan ke warga kami di 13 kelurahan agar tidak ada miskomunikasi. Karena apa? Kalau terjadi kebuntuan komunikasi antara pemerintah, negara, dan masyarakat, pasti nanti ada masalah. Yang kedua, kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu kedepankan bertabayun lah. Kita harus cek dulu, jangan sampai mempunyai rasa berburuk sangka, melakukan suudzon terhadap semua kegiatan ini. Mereka menduga-menduga. Jadi saya minta jangan berdasarkan katanya, tetapi berdasarkan faktanya dan datanya. Kalau misalnya ada pelanggaran kecurangan, silakan dilaporkan kepada kami dari kepolisian untuk melakukan proses penegakan hukum. Mungkin itu aja, Mbak Ines. Baik, terima kasih Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodik telah bergabung bersama dengan kami di Polri TV. Selamat siang dan salam presisi, Pak. Baik, selamat siang, salam presisi, Mbak Ines, sehat selalu. Dan pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.